kemudian ada juga dari narasi yang ada, isu khilafah itu ditanggapi secara pro kontra. Ada yang mengatakan bahwa yang pro terutama itu pemerintah hari ini dan kebanyakan umat Islam itu terkena yang namanya Islamofobia, sehingga mereka apapun mengenai khilafah dibenci, apapun tentang gerakan Islam dianggap makar. Menurut Ustadz ini sebenarnya bagaimana? Apakah sebenarnya di Indonesia itu benar-benar ada Islamofobia atau memang itu adalah isu buatan para pengusung khilafah itu sendiri? Iya, iya, pasti kalau ada narasi kan pasti ada kontra narasinya gitu ya. Kita perlu mencermati sekarang yang mengatakan misalkan pemerintah itu mengidap Islamofobia atau apa namanya terpengaruh oleh kelompok yang menanamkan Islamofobia itu siapa saja yang ngomong. Satu, yang kedua kita lihat profilnya siapa nih. Yang ketiga kita lihat afiliasinya. Yang keempat, kita perlu lihat jejaknya, jejak digitalnya di Facebooknya, di Twitternya, di akun-akunnya itu dia dulu-dulu ngomonginnya apa sih gitu ya. Akan tahu sebetulnya ini orang kenapa ngomongnya begini ya kita harus paham karena dia begini-begini, karena dia ada kaitannya dengan ini, kelompok ini dan seterusnya. Satu. Yang kedua, soal Islamofobia benar nggak dialamatkan ke pemerintah ini? Saya pengen menghindar betul pembicaraan soal ke pemerintahnya karena nanti khawatirnya ketika kita bicara seperti ini, wah ini orang ya pemerintah gitu ya. Padahal kita lagi ngomong fakta bahwa ya ini bukan hanya di pemerintahan yang sekarang, bukan yang namanya di periode yang sekarang atau orang sebutnya di rezim yang sekarang. Perjalanan umat Islam ini dari waktu ke waktu semakin membaik loh. Perhatian negara, bukan rezim ya, negara ya secara umum dari waktu ke waktu itu meningkat. Buktinya apa? Ya paling gampang ya, apa namanya undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang ya pernikahan itu semua semakin mendekati ke prinsip-prinsip syariah. Bahkan belakangan ya wakaf dibuat badannya, ada Badan Wakaf Indonesia gitu ya. Basnas, ada Basnas, itu menambah KUA, Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan lain sebagainya. Kalau Kementerian Agama dianggap itu kan bukan punya Islam ya, tapi KUA kan khusus untuk orang Islam. Pengadilan Agama khusus untuk orang. Jadi ya kita harus sadar mentalnya sebagai mayoritas ya bermental mayoritas, tapi menghormati minoritas, menghargai minoritas gitu ya. Jangan kemudian kita mayoritas tapi bermental minoritas, seolah-olah orang itu takut pada diri kita. Lah kenapa orang takut pada kita ya? Berarti kita itu menakutkan selama ini ya. Atau kita sendiri yang punya ya pengalaman-pengalaman yang traumatik gitu ya, gara-gara apa yang kita lakukan sehingga kita menganggap orang lain itu salah aja, jelek aja. Itu yang jadi persoalan. Jadi kalau saya justru dalam kasus Islamofobia saya termasuk yang tidak percaya. Ya, kalau kemudian Islamofobia, ya orang NU, orang Muhammadiyah baik-baik saja itu. Yang nggak baik-baik itu kan yang kelompok-kelompok yang berisik ini, yang jumlahnya sedikit, yang jualan ideologi yang bukan disepakati oleh para ulama kita, Pak ya. Yang di MUI, ya itu kan representasi dari ormas-ormas yang ada, ya. Semua menyepakati ini gitu ya. Kalau ada satu dua oknum ya wajarlah kadang ya di dalam organisasi itu kadang susah terkontrol gitu ya. Tapi secara umum kita sudah sepakat bahwa negara ini ya negara yang ya kita yakini sebagai bentuk yang terdekat ya kepada model khilafah yang ya menggantikan bagaimana umat Islam di Indonesia terjamin dalam melaksanakan syariat Islam satu, yang kedua mencari kehidupan dan penghidupan di dunia. Kan prinsipnya itu sebetulnya. Prinsip dalam pemerintahan, dalam politik Islam ya itu dua. Pokoknya pemerintahan apapun, modelnya apapun, bentuknya bagaimanapun, yang penting yang terjamin dua hal itu. Dalam menjalankan syariat Islam gampang, yang kedua adalah dia memberikan jaminan penghidupan yang baik. Maka nanti kita ketemu juga penjelasan-penjelasan para ulama misalkan ya ketika menjelaskan soal
fahijratuhu ila ma hajaru ilaih, itu hadis-hadis itu oleh ulama-ulama kontemporer dijelaskan bahwa kita itu malah dilarang loh hijrah ya dari wilayah aman ke wilayah konflik gitu ya. Ya orang pengen ke Syria, pengen ke mana kemana, justru dilarang ya. Kenapa? Ya karena konteksnya hijrah itu perbaikan sebetulnya. Konsepnya itu hijrah itu kemaslahatan, kemanfaatan. Kemanfaatan untuk apa? Dalam menjalankan syariat, dalam menjalankan mencari ekonomi. Orang-orang Timur Tengah sendiri, orang Syria sendiri malah keluar kan ke Eropa, ya ke Australia gitu ya, migrasi ke tempat yang dianggap lebih menjamin kehidupannya, dan ada yang menarik di situ konsep dakwahnya, ya. Jadi kan kalau mereka pergi ke Australia bisa mengenalkan Islam juga, ya. Tapi itu tidak bisa dilakukan ketika mereka tetap stay di Syria. Nah, orang kita udah enak-enak di Indonesia mau pergi ke sana. Nah, ini yang juga perlu difahami. Satu. Yang kedua soal isu khilafah ini, ya, ini secara nama Khilafatul Muslimin itu kan agak unik ya. Khilafahnya orang Islam, umat Islam. Ini konsep kehilafan yang seperti apa sebetulnya yang mau dibangun? Saya belum mendapatkan data yang agak detail soal formatnya atau polanya seperti apa. Kalau yang saya lihat di websitenya itu ya dulu ya, saya akhir-akhir saya belum akses lagi, sudah terblokir pasti. Yang dulu yang pernah saya akses itu masih normatif itu, tidak ada konsep yang spesifik seperti Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu kan secara konsep lumayan bagus kan ya, memang Taqiyuddin Nabhaninya ideolog yang luar biasa gitu ya. Meskipun nanti ada hal-hal yang kita bisa diskusikan kembali, bahkan mungkin kita tidak setuju gitu, tapi secara konsep Khilafatul Muslimin itu ya nggak ada sesuatu yang menarik, yang hanya mungkin ya sekarang ini yang lagi rame kan mereka punya sistem pendidikan sendiri dan seterusnya yang ya kita tidak tahu sudah teruji atau belum gitu ya. Pesantren itu sudah teruji ya, pesantren NU, pesantren atau institusi pendidikan Muhammadiyah itu sudah teruji ya. Nah, lulusan mereka ini sampai pada level apa kita kan belum tahu ya. Kementerian Agama ya menyebut tidak terdaftar, Kementerian Pendidikan juga menyebut tidak terdaftar, bikin sendiri yang kita bisa dalam tanda petik ya, tidak ada standarisasi tertentu yang mungkin secara kualitas ya mungkin bermasalah gitu ya, tapi kita perlu informasi yang lebih detail soal ini. Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir. Dari isu-isu khilafah kemudian kebijakan pemerintah terhadap mereka, nah tanggapan Ustadz sebagai Ketua Umum ADAI Indonesia dan sekaligus tokoh yang concern melakukan kontra narasi khilafah, tanggapan Ustadz dan saran Ustadz terhadap pemerintah dan umat Islam di Indonesia itu bagaimana? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang menarik dan menurut saya ini penting, yang paling penting dalam diskusi kita hari ini atau bincang-bincang kita pagi hari atau siang hari ini ya, soal pemerintah sekarang ya sudah melakukan upaya-upaya yang lumayan serius ya, responsif terhadap apa yang terjadi di masyarakat, meskipun kita sadari agak terlambat dalam beberapa hal, tapi ya daripada tidak ya harus ya kita apresiasi ya yang sudah dilakukan. Kalau tidak segera dilakukan ini bahaya sekali. Dan menurut saya memang kemarin itu Khilafatul Muslimin kepedean gitu ya, mau show off ya, ketika pandemi turun drastis sudah mau ke endemi ya, dia memanfaatkan itu untuk show off, menunjukkan kekuatannya meskipun dengan cara-cara yang ya murah. Menurut saya tidak menyebut murahan ya, cara-cara yang murah ya, saya bahkan menyebut ini kayak jualan cilok, menjajakan sesuatu yang besar tapi dengan cara-cara yang ya kurang itu ya, kurang berkelas gitu ya caranya gitu. Itu satu. Terus yang kedua ya menurut saya yang pemerintah harus lakukan juga ya menyampaikan ke publik. Menurut saya kemarin yang konferensi pers itu bagus,
yang dilakukan oleh Polda Metro itu tidak hanya dari pihak Polda Metro, tapi menghadirkan ya dari Kementerian Agama, Kementerian Kemendikbud, terus MUI diundang, ada NU, Muhammadiyah kalau tidak salah itu diundang semua, itu bagus tuh. Ya, keputusannya juga bagus, terus citranya keluar itu juga bagus. Tidak ya anggapan orang soal Islamofobia itu sedikit banyak bisa tercover ya jawabannya orang, makanya kan isunya kan di publik tidak diarahkan ke Islamofobia kan gara-gara ini semua tampil. Nah itu penting juga yang dilakukan, strategi seperti itu dilakukan oleh pemerintah, menurut saya itu keren menurut saya, dan itu perlu dilakukan untuk hal-hal yang sensitif lainnya di masa-masa yang akan datang agar isu-isu soal Islamofobia ini tetap bisa tereliminir seiring perjalanan waktu. Yang ketiga, menurut saya kelompok-kelompok seperti ini harus diawasi, harus dipantau ya oleh negara, bagaimana kekuatannya, bagaimana potensinya, bagaimana ancamannya, gitu ya. Dan sedini mungkin perlu dilakukan langkah-langkah serius, mulai dari tahap pembinaan, gitu ya, agar ya kalau yang kecil-kecil itu kemudian dibiarkan, itu dampaknya bisa fatal pada titik-titik tertentu gitu ya. Ketika abai menjadi bom waktu, karena ini kan ideologi masalahnya. Ideologi itu susah matinya, ya dibunuh satu masih hidup yang lain, dia punya 1000 nyawa, dibunuh satu, dimatikan satu masih sisa yang lain gitu ya. Itu terkait dengan pemerintah. Mungkin yang terakhir yang terkait dengan pemerintah, sekali lagi soal ya pemerintah harus membersihkan dari ya orang-orang yang menjadi bagian dari pemerintah sendiri, ASN, TNI, Polri yang masuk, tergabung, terlibat ya dalam kelompok-kelompok seperti ini ya harus dibersihkan gitu ya, harus diberi penanganan yang serius ya, tidak harus mungkin pemecatan tapi dibersihkan, dibina, terus kemudian dipantau tuh medsosnya supaya tidak banyak menyampaikan hal-hal yang kontraproduktif ke masyarakat. Saya sekarang melihat teman-teman yang di Hizbut Tahrir misalkan, itu sekarang jualannya jualan agama gitu ya, jadi ustadz, jadi ini, jadi itu, yang ya tetap aja nyempilin itu gitu, tidak langsung hard selling beberapa waktu lalu langsung jualan khilafah, tapi sekarang ya jualan kajian ini, kajian itu ya, yang paling akhir bisnis gitu ya, ada bisnis yang sesuai prinsip Islam, bisnis yang Islami. Kemarin kan ada korbannya juga, terus nyalain semua orang gitu ya, hasilnya ya itulah yang saya lihat, kelompok itu juga senengnya nyalahin orang juga ya, seolah-olah dia yang paling baik, paling benar, padahal belum pernah mengaplikasikan ya model pemerintahan itu di manapun kan. Hizbut Tahrir juga belum pernah kan mempraktekkan apa yang mereka yakini sebagai ideologi itu diterapkan dalam satu pemerintahan tertentu, di negara tertentu, di wilayah tertentu. Nah, kemudian bagaimana masyarakat menyikapi seperti ini? Masyarakat ini menurut saya ya perlu hati-hati dengan kelompok yang baru. Ya, kelompok yang kemudian tidak dikenal jejaknya, track recordnya, atau perlu juga mengecek ya, ini siapa nih yang bawa nih, ini alumni mana nih, ini dulunya seperti apa, ini orang-orang kelompok ini kan selalu saja ya pasti ada jejak di masa lalu ya. Betul, Khatiri Hasan Baroja ini kan kita tahu semua dia temannya siapa, dulu terlibat apa ya, melakukan apa saja, kita tahu semua ya. Nah, ini peran ulama, peran tokoh masyarakat, peran dai, peran para ustadz untuk menjelaskan ya, hati-hati dengan kelompok yang baru, jangan-jangan ini bagian dari agenda orang ya, agenda kelompok lain, agenda negara lain ya, kelompok kepentingan yang lain gitu ya, yang membenturkan kita, sehingga ketika terjadi konflik yang besar ya, kita baru sadarnya terlambat, kita menyesal belakangan seperti yang terjadi di negara-negara lain. Itu yang sebetulnya kita khawatirkan. Yang kedua, belajar Islam ya, masyarakat ini juga perlu hati-hati, jangan ngambil dari medsos, jangan ngambil
ya dari orang-orang yang tidak dikenal, dari YouTube, dari Facebook, dari grup WA. Ini juga hal-hal yang kita perlu hati-hati ya, kita perlu edukasi masyarakat. Kenapa? Di medsos itu masih belantara yang belum ada verifikatornya ya. Masih mending di masyarakat ya, di masjid itu ada verifikatornya, di KM lah, meskipun dengan afiliasi-afiliasi tertentu, tapi masih ada verifikatornya gitu ya. Bahkan beberapa masjid yang besar sekarang ada dewan syariahnya. Jadi ya ketika ada ustadz masuk ya, itu diseleksi oleh latar belakangnya seperti apa, terus dilihat rekamannya, dilihat aktivitasnya seperti apa. Itu masih mending daripada di medsos. Medsos itu kan semua orang punya kamera sendiri, punya mic sendiri, ngomong apa saja bisa gitu ya. Ya, terus kalau sudah punya follower, punya viewer, punya subscriber, merasa dunia itu milik dia mau ngomong apa saja. Ini kita harus hati-hati. Apalagi ini tentang Islam ya, atau mengaitkan dirinya tentang Islam. Kalau di hadis kan fanduru amman ta'khuduna ilma dinikum, hati-hati dalam mengambil ilmu agama dari orang yang kita tidak kenal. Harus kita cek betul ya, kualifikasinya seperti apa, terus kehidupan pribadinya seperti apa, dan lain sebagainya. Yang paling akhir ya, mari kita memakmurkan negeri ini ya. Masyarakat itu harus diedukasi. Yang punya kepentingan untuk memakmurkan Indonesia ini tidak hanya kita sebagai orang Indonesia, tapi kita sebagai orang Indonesia yang beragama Islam. Terserah kita orang Indonesia yang beragama Islam atau kita orang Islam yang tinggal di Indonesia. Saya tidak mempersoalkan itu, meskipun ada orang yang membedakan antara dua hal. Kalau saya, kita pilih saja Indonesia yang beragama Islam atau kita orang Islam yang tinggal di Indonesia, nggak apa-apa. Yang penting kita punya fokus yang sama untuk memakmurkan negara ini dan untuk mensyiarkan agamanya Allah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang juga tidak kalah pentingnya tadi ya, kalau umat Islam Indonesia maju ya, berkualitas ya, itu akan menjadi citra yang luar biasa bagi Islam di seluruh dunia. Tapi kalau umat Islam di Indonesia tidak berkualitas, berpikirnya ya sektarian ya, pengennya kontraproduktif, melakukan hal-hal yang pengennya ngerusak, menghancurkan, merevolusi dan lain sebagainya ya. Nah, itu nanti akan berakibat buruk kepada citra umat Islam di seluruh dunia. Kenapa? Karena kita umat yang mayoritas umat Islam di Indonesia ini adalah umat Islam yang tidak hanya mayoritas di Indonesia, tapi kita adalah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia ya, negara dengan umat Islam terbesar di seluruh dunia, karena semua mata itu tertuju pada kita. Kalau kita jelek ya kita yang rugi ya. Maka bagi kita ya sebagai umat Islam di Indonesia, gimana nih caranya ya, kita dukung semua upaya-upaya untuk meningkatkan ya kemajuan bangsa Indonesia, kemajuan negara Indonesia, kemajuan umat Islam di Indonesia, dan upaya dari siapapun ya, dari negara ya, dari individu-individu ya. Makanya kita perlu melakukan narasi-narasi ya, pengembangan wacana yang orientasinya kepada kemajuan, orientasinya kepada kemandirian kita sebagai umat Islam, kita sebagai bangsa. Terus yang ketiga yang mungkin kita seringkali luput dari perhatian kita, bagaimana kita mengejar ketertinggalan dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam ya teknologi. Ini tidak boleh kita lupakan, karena sekarang semua warga dunia ini berlomba di tiga hal ini. Ya, sekarang beberapa negara itu mencapai puncak kemajuannya karena sukses di tiga hal ini. Nah, ini yang kita masih kurang, dan kita harus bersama-sama yang ingin merubah, merombak, ya, mengganti ya ideologi yang sudah disepakati oleh seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan oleh para ulamanya ya, kita harus sama-sama menangkalnya. Kalau ada tokoh-tokoh publik gitu ya yang menarasikan harus ganti dengan khilafah dan lain sebagainya, kita perlu tanya tuh yang bersangkutan sebetulnya sudah paham atau belum sejarah Indonesia itu. Dia sudah baca belum bagaimana perjalanan pendirian bangsa ini ya, bagaimana kemudian kerajaan-kerajaan itu mau menerima, disatukan. Ini tuh kan raja-raja, terus kemudian dia mau melepaskan dirinya, statusnya sebagai warga negara biasa, dari sebelumnya punya kuasa di satu wilayah,
kemudian tunduk mengikuti ya negara kesatuan Republik Indonesia, itu bukan perkara mudah, itu perkara yang sulit ya. Tapi mereka pikirkan adalah manfaat dan maslahat untuk bangsa, untuk ya wilayahnya sendiri. Kalau dia sendirian akan dijajah waktu itu oleh para penjajah. Maka kesediaan, keikhlasan, keriduan mereka yang berkorban, yang melepaskan ya jabatannya, melepaskan kekuasaannya di satu kerajaan tertentu, satu wilayah tertentu gitu ya. Kerajaan ya di Aceh mungkin, terus kemudian kerajaan-kerajaan yang ada yang di sejarah kita ya, mereka lepaskan Sultanan Jogja dan lain sebagainya, itu kan harus kita hargai ya, dan kita bersyukur mempunyai para pendahulu yang rela mengorbankan tidak hanya dirinya, kekuasaannya, kerajaannya untuk kesatuan ya dan kemaslahatan yang lebih besar sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini kok ada orang-orang yang kita tahu track recordnya seperti apa, kok pengennya ngerusak justru gitu ya. Ini sesuatu yang bangunannya sudah bagus, rumahnya sudah bagus, ini pengen dihancurkan, pengen dirobohkan, pengen genteng-gentengnya dicopot, tiang-tiangnya pengen digergaji dan lain sebagainya. Ya, kita harus lawan kalau yang seperti itu. Ustadz, kita sudah banyak berdiskusi tentang khilafah dan khilafatul muslimin, terus kemudian kebijakan pemerintah. Sudah banyak yang kita dapatkan dalam diskusi kita. Mungkin kita sudahi diskusi pada siang hari ini. Ustadz, kami sangat berterima kasih banyak kepada Ustadz Syarif Hidayatullah. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Baik, demikian wawancara kita dari Hartuna dengan Ketua Umum HDAI Indonesia sekaligus intelektual muslim yang konsen di dalam kontra narasi khilafah, Ustadz Syarif Hidayatullah. Ada beberapa hal yang harus kita catat, diantaranya bahwa isu khilafah di Indonesia adalah isu yang akan berlangsung terus karena itu berkaitan dengan kepentingan politik dan kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu tidak ada perbedaan dalam isu khilafah, apakah itu kelompoknya Hizbut Tahrir atau itu kelompoknya Khilafatul Muslimin dan lain sebagainya, karena itu semua adalah berkaitan dengan politik kekuasaan. Nah, bagaimana kemudian juga beliau memaparkan tadi bahwa pemerintah sudah cukup jelas dengan sinergisitas bersama kementerian dan lembaga di Indonesia untuk menanggulangi khilafah ini. Misalkan menggunakan strategi tahlid dari pemerintah yang kemudian mengintegrasi beberapa pihak untuk sama-sama menjaga bangsa Indonesia. Tadi beliau juga menyampaikan bahwa di Indonesia itu sebenarnya tidak ada Islamofobia, karena yang menyuarakan Islamofobia seringkali adalah orang yang menginginkan khilafah atau penegakan khilafah itu sendiri. Ada juga tadi beliau disampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan di Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana kita memakmurkan Indonesia dan kemudian mensyiarkan agama Islam, dan juga mengejar ketertinggalan kita yang hari-hari ini kita disibukkan oleh isu-isu khilafah yang sebenarnya itu justru membuat Indonesia itu tidak maju-maju. Jadi mulai hari ini menurut beliau kita harus fokus terhadap bangsa Indonesia, bagaimana memajukan bangsa ini, dan kita fokus bahwa isu khilafah adalah sesuatu yang harus kita lawan bersama. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.